Masih. Puji Tuhan. Kata angkat satu lagu lagi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Harus menyanyi dan lebih semangat ya. Duduk kembali dengan manis. Katong mau berdoa, tapi sebelum itu katong menyanyi satu lagu dulu. Selamat pagi Bapak. Semua adik-adik, mari kita satu dalam doa. Berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Sekarang anak-anakmu datang ke hadiratmu untuk memulai sekolah minggu hari ini ya Bapak. Kiranya sekolah minggu ini boleh jadi dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Masih semangat? Masih dong. Mari kita angkat satu lagu. Hati-hati gunakan tanganmu. Semua lipat tangan nih, kita mau berdoa untuk mengaku ketong pendosa semua. Marilah ketong berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menuntun kami. Sekarang anak-anakmu akan mengaku dosa dan pelanggaran kami, baik dosa, perkataan, perbuatan yang kami lakukan ya Bapa. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa yang kami perbuat. Hanya itu doa sembahyang kami, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua, duduk yang manis, duduk yang rapi. Semua siap kok buat dengar firman Tuhan?
Sudah. Siap kok? Sudah. Coba adik-adik angkat semua. Adik punya apa? Adik punya Alkitab. Kamu lihat. Angkat Alkitab. Semua ada Alkitab kosong deh nih. Ada. Bentar. Oke, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum itu, kita angkat lagu Firman Tuhan Kudengar. Di dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Saat ini ya Bapa, kami anak-Mu ya Bapa telah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, biarlah setiap firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini dapat tertanam dalam hati kami ya Bapa, dan Tuhan tolong kami agar dalam kehidupan kami sehari-hari kami dapat melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Semua yang percaya katakan amin. Oke, shalom adik-adik. Shalom. 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 Adik-adik don't tahu ini siapa pesuara. Adik-adik don't tahu kok ini siapa pesuara. Kabuli. Oke, terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Oke, adik-adik dong muka segar-segar ini hari, muka luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena ternyata Tuhan kasih adik-adik semua kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Untuk adik-adik semua masih sehat sampai dengan sekarang. Banyak orang di sana yang sakit, banyak orang yang mungkin susah, banyak orang yang mungkin sudah dapat sinyal seperti ketong hari ini, tapi Tuhan masih izinkan ketong untuk bisa sekolah minggu sama-sama di sekolah minggu online. Kakak pesuara bisa dengar jelas kok? Bisa. Oke. Bisa. Oke. Nah, adik-adik, kita akan mulai pembacaan firman Tuhan. Tadi Kak Niken dan Kak Winda sudah pandu ketong untuk firman Tuhan. Firman Tuhan ketong punya minggu ini di Matius 6 sampai 4. Berapa? Berapa? Matius 6 ayat 4 sampai 1 sampai 4. Oke, terima kasih. Oke adik-adik, semua sudah dapat. Kak Budi minta adik-adik semua tanda adik-adik punya Alkitab, pembacaan. Sebelum kita mulai pembacaan dan cerita,
Ayo, siapa yang ayat hafalan minggu lalu dia hafal, ayo. Woi, mantap. Ternyata ada yang banyak yang angkat tangan nih. Sekarang yang mau hafal ayat hafalan, Kak Budi kasih persilakan. Mulai dari siapa Kak Budi lihat doh. Ayo, siapa yang angkat tangan tadi? Ayat hafalan minggu lalu. Silakan. Yang hafal ayat hafalan minggu lalu, siapa? Olivia, Kak. Oke. Kalau begitu Kak Budi tanya dong untuk semua. Ayat hafalan minggu lalu terambil di mana? Galatia 22 sampai 23A. Galatia 5 ayat 22 sampai 23A. Ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Oke. Untuk adik-adik semua yang mau hafal, kamu dikasih kesempatan angkat tangan. Tadi mulai dari siapa? Olivia kok? Iya, Kak. Oke, Olivia. Olivia dan kawan-kawan satu kali, Su. Iya. Ayo Olivia. Tetapi buah roh Dari Depung ayat dulu. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23A. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Oke, Sudah, mantap. Kak, dengar kok. Tepuk tangan buat dengar. Tepuk tangan buat Olivia dan kawan-kawan. Olivia dan supporter. Ayo yang berikut siapa lagi? Ayo yang berikut siapa? Yosiko? Ya, Kak. Oke. Galatia 5 ayat 22 sampai 23A. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, terima kasih Yosi. Tepuk tangan buat Yosi. Yang berikut siapa lagi? Siapa lagi? Mario, Kak. Woi, Mario. Silakan Mario. Galatia 5 ayat 22 sampai 23A. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, Mario, mantap. Walaupun memang agak cepat-cepat, tapi lancar. Oke, terima kasih Mario. Yang berikut, siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Kamu di adik-adik, Chelsea, Rizky, Perwira dong, ke mana? Ada, Kak. Kariki. Atau Kariki pun kawan-kawan dong. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Oh iya, Rizky dan Perwira. Lanjut. Buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, keselamatan, dan penguasaan. Penguasaan diri. Ya, oke. Walaupun tagay-tagay tapi selesai. Makasih buat Perwira dan Chelsea. Tahu ini Rizky di mana ya Perwira? Oke, yang berikut Kariki dan Kariki adik-adik doang. Weh, dong ganting-ganting kalau semua. enggak boleh 3 masuk terlambat Kak. Dong bilang masih mau nyanyi. Doa dulu bergabung Kak. Oke. Sip. Mantap. Masih ada kok? Holly atau Kak Chandra adik-adik? Silakan. 5 ayat 22 sampai ya, lanjut. Tapi buah roh ialah kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, mantap. Tepuk tangan. Baik.
Terima kasih buat adik-adik semua yang sudah hafal ayat hafalan. Atau ada lagi yang mau hafal kok? Holly kok? Atau ada yang lain? Holly tidak, Kak. Minggu lalu dia sudah masuk. Oh ya, Holly pun kakak yang jawab nih nah. Oke, sip. Adik-adik, terima kasih buat semua. Nanti sebentar juga ada ayat hafalan ada. Kak Budi minta semua bisa simak dengan baik. Kak Budi pun cerita agar semua firman yang Kak Budi sampaikan, cerita yang Kak Budi sampaikan, semua dapat ikuti dengan baik. Ketempuan pembacaan hari ini terambil di mana? Pembacaan tadi terambil di mana? Matius 6 ayat 1 sampai 4. Oke, Matius 6 ayat 1 sampai 4. Kak Budi persilakan adik-adik semua bisa baca rame-rame. Nanti yang lain kasih mati mic, yang kasih hidup mic, Kari kipung adik-adik dong, kan tadi dong belum sempat hafalan. Bisa kok Kariki? Kariki pada adik dong yang baca, yang lain baca juga tapi kasih mati mic. Nanti Kariki pada adik dong yang kasih menyala mic. Bisa kok Kariki? Oke, kalau sonde Kak Budi minta Kak Tini pun adik-adik dong baca. Satu orang baca, yang lain ikuti. Tapi sonde kasih Ya, menyala mic. Silakan. 1, 2, 3. Baca, Sun. Dari ayat 1. Ayo, Nabila. Kak Tini bantu pandu ya. Ya. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agama di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah. Ayat 2, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Ayat 3, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Oke, terima kasih Kak Tini sudah membacakan untuk ketong dan adik-adik dari Kak Tini. Sekarang Kak Budi minta dari semua duduk yang tenang, lipat tangan untuk dengar cerita Kak Budi, ada dibantu juga dari layar, nanti adik-adik bisa lihat. Nah adik-adik, tema ketempung cerita kali ini tentang Tuhan Yesus murah hati. Nah adik-adik, murah hati itu ke mana? Murah hati itu ternyata dia ada di atas ini pohon adik-adik. Adik mau tahu kok sonde? Mau. Nah, tadi semua sudah hafal ayat hafalan toh? Udah. Itu ayat hafalan tuh bilang buah-buah roh. Ada 9 buah roh. Yang pertama, Kasih. habis, Sukacita. Damai terus, sejahtera. kemurahan, Kebaikan. Kesetiaan. Kelembutan. Penguasaan diri. Oke. Oke adik-adik, itu semua tuh ternyata
Namanya buah-buah roh yang perlu ketong ikuti dalam ketong punya kehidupan. Tadi ketong sudah dengar temanya tentang kemurahan. Nah ini semua ini harus ketong ingat terus dalam ketong pung hati. Ketong anak-anak Tuhan harus ada di bawah ini 9 buah roh. Harus ingat terus supaya ketong lakukan. Hari ini ketong akan bercerita khusus tentang kemurahan. Tentang apa? Kemurahan. Ya. Kemurahan. Terus ya, Tuhan Yesus yang murah hati. Oke. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Itu ayat hafalan yang menjadi panduan ketong dan ketong akan baca juga sesuai dengan ketong punya tema hari ini tentang kemurahan. Adik-adik bisa baca di situ kok. Di situ ternyata kemurahan itu apa, adik-adik? Kemurahan itu apa? Memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Orang lain dengan tulus. Bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk tenaga, pikiran, dan lain-lain. Nah, adik-adik, contohnya seperti ini. Ada seorang anak, mungkin dia dapat lihat ini bayi tua dong, soalnya ada air atau dapat air habis, akhirnya dong dia kasih dapat air berbagi di ini bayi tua. Atau mungkin ada ini anak, dia dapat lihat ini nenek tua mungkin belum makan, dia kasih dapat uang mungkin 1.000 kok ini mau beli kue. Nah ini contoh kemurahan, membantu orang lain dengan tulus ya. Nah adik-adik tahu ini gambar kesonde? Siapa yang tahu ini apa? Peta, ya betul. Kalian sekolah tahu ini peta. Nah ini adik-adik ini peta waktu 2 bulan yang lalu ketong kena bencana. Ketong kena bencana apa namanya? Badai Seroja. Badai Seroja, iya. Nah ini sudah penggambar model begini. Ini ketong ada di sekitar sini. Adik-adik dong ada di sekitar sini. Nah ketong semua ada di sekitar sini adik-adik. Ada di sekitar sini dan ketong kena karena ketong ada di ini kan NTT toh. NTT di situ dan ketong kena Badai Seroja adik-adik. Nah ternyata di setelah itu bencana tuh banyak orang yang susah setengah mati. Ada yang rumah dong tak angkat, ada yang bayar rumah tak angkat atap hilang, ada juga yang rumah hilang karena terbawa banjir. Seperti yang ini ya adik-adik. Seperti ini adik-adik dong lihat. Ini rumah dong hancur semua gara-gara Badai Seroja. Ini Badai Seroja buat rumah dong hancur semua. Mungkin adik-adik ada yang rumah rusak, ada yang rumah seng tercabut dan sebagainya. Itu memang itu badai luar biasa. Nah ini juga ada rumah gereja yang rusak. Ini orang yang foto pakai drone, jadi dia lihat dari atas ada rumah gereja yang rusak. Nah ini di Sabu. Kau dapat foto dari teman-teman. Kalau yang ini, ternyata setelah Badai Seroja tuh banyak orang yang memberikan kemurahannya. Jadi contoh di sini, orang-orang membantu dengan apa? Tenaga. Orang-orang membantu dengan tenaga. Ya, tenaga. Kalau orang membantu dengan tenaga itu paling cepat, paling gampang. Pas orang susah langsung numpi bantu. Kalau pakai barang kan mesti beli dulu. Kalau pakai uang mungkin minta dulu di orang tua. Tapi kalau pakai tenaga bisa apalagi yang besar-besar dong. Nah kalau ini pemerintah membantu. Pemerintah bantu. Ada contoh-contoh kemurahan seperti ini. Pemerintah bantu kasih bantuan untuk orang yang rumah rusak. Ini juga ada donatur-donatur. Donatur itu orang-orang yang punya kelebihan membantu orang-orang yang punya kekurangan. Jadi ada bantuan-bantuan. Ini contoh-contoh kemurahan. Ada juga orang membantu dengan menyanyi. Nah ini contohnya seperti ini. Dong bikin konser, orang beli tiket, terus dong punya hasil pembelian tiket itu dep uang dong sumbang kasih orang-orang yang susah. Nah, tetapi adik-adik,
zaman sekarang banyak orang yang membantu, tapi supaya dilihat orang. Ada yang bisa lihat tuh, dong kasih uang di pengemis, tetapi dong sambil selfie, atau mungkin supaya dong pamer foto dan sebagainya, supaya dilihat orang, supaya orang tahu dia baik. Ada juga orang seperti itu. Walaupun ada banyak orang-orang yang baik, seperti contoh-contoh yang tadi ya, adik-adik. Nah, ada juga orang yang soalnya baik, dia bantu, tapi dia mau supaya orang tahu dia bantu, atau supaya nanti dia dapat dia tenar dan sebagainya, orang kenal dia karena dia bantu. Nah, hari ini kami sudah baca firman Tuhan dari Matius 6 ayat 1 sampai 4. Tadi ayat yang pertama bilang, coba adik-adik semua lihat di Alkitab. Di situ dibilang, jangan sampai kewajiban agamamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Oke, adik-adik. Jadi yang di sini Kak Budi mau kasih tekankan di kewajiban agama dan supaya dilihat orang. Jangan sampai ketong pamer-pamer, ketong sementara berdoa, atau pamer-pamer, ketong sementara berbuat baik. Jadi biar ketong berbuat baik itu sonde terlalu pamer, tapi ketong berbuat baik karena ketong mau menolong orang. Sonde harus ketong terlalu pamer dan sebagainya. Nah itu contohnya seperti ini. Ini ada sebuah gambar. Ini Om bilang, siapa yang beta akan bantu orang, saya akan bantu uang, asalkan kamu pilih saya. Ini kalau orang mau jadi anggota dewan atau mungkin mau jadi bos-bos, dia bilang, siapa mau pilih beta, beta akan bantu dia. Ada juga orang yang begini, artinya dia bantu orang tapi dia mau sesuatu. Dia mau sesuatu. Ayat yang kedua tadi bilang, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji. Ada tahu kata mencanangkan itu apa? Kata mencanangkan itu artinya, ketong san perlu gambar-gembor, ketong san perlu pengumuman. Tapi, ketong tetap berbuat baik, san perlu kasih pengumuman, weh beta mau begini, weh beta begini, seperti contoh yang tadi ya. Nah, seperti contoh yang ini. Jangan ketong kasih pengumuman bilang ketong mau begini, ketong mau begitu. Cukup ketong dan Tuhan yang tahu dan orang yang ketong bantu yang tahu. Nah, seperti ini. Jangan sampai dia bantu orang habis, dia foto, dia upload di Facebook, atau dia kasih tahu di semua orang lewat sosial media. Begitu. Terus ayat yang ketiga bilang, tetapi jika engkau memberikan sedekah, jangan diketahui tangan kirimu. Nah, ini nih maksud tangan kananmu. Oke, ini nih maksudnya tangan kiri dan tangan kanan nih. Tangan kiri itu artinya ketong jangan ada kepentingan-kepentingan. Ketong bantu orang karena supaya dia begini-begini. Ketong bantu orang supaya ada begini-begini. Contoh, ini perwira bantu ini siapa? Bantu Chelsea. Supaya nanti ini Chelsea bagi dia sesuatu begitu. Tapi perwira bantu Chelsea karena memang perwira mau berbagi kepada Chelsea, bukan supaya nanti dapat ini, nanti dapat itu. Itu artinya yang dibuat oleh tangan kanan soalnya boleh diketahui oleh tangan kiri. Ya. Terus ayat 4 bilang, hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi. Maksudnya bukan ketong berikan sembunyi-sembunyi kok ketong kasih, bukan juga, tapi ketong kasih tapi tidak harus pamer, tidak harus orang semua tahu, satu dunia tahu. Karena ketika Tuhan melihat yang tersembunyi itu, Tuhan akan membalas. Tuhan akan membalas, itu artinya Tuhan akan memberikan berkat kepada orang yang betul-betul memberikan dengan tulus. Nah ini contohnya seperti ini. Ada anak kecil, kalau yang di atas nih, anak kecil yang memberikan tapi dia sudah ditunjuk dia apa yang diberikan. Seperti ini juga. Kalau yang ini dia memberikan uang tapi dia sudah ditunjuk dia uang. Kalau yang begini ini masih bisa dikatakan dia kasih tunjuk. Jadi ketong sudah boleh terlalu pamer apa yang ketong berikan kepada orang lain. Begitu.
Nah, supaya apa? Supaya apa yang ketong berikan kepada ketong pun teman, ketong pun saudara itu menjadi Berkah. menjadi berkat. Nah, ada dilihat ini gambar kosan deh. Ini gambar apa? Ayo. Coba kaburi tanya di kacan rapu adik-adik dong. Ini gambar apa? Ini ada yang ada lingkar warna merah nih. Dengan murah hati. Di kacan rapu adik-adik dong. Kaburi tanya. Coba. Bukan Perwira yang jawab. Ayo, kacan rapu adik-adik. Ini gambar apa? Orang ada sementara apa? Ini nih dia ada bikin apa? Membantu. Iya, membantu. Dia ada sementara buat apa tuh? Iya, dia ada sementara pikul bantuan. Dia ini di Flores. Ini foto nih di Flores. Di Flores Timur karena waktu itu tanda longsor, banjir dan sebagainya. Dia ada pikir bantuan untuk makasih di keluarga. Nah, ini juga dia membantu dengan dia punya tenaga. Contoh dia membantu dengan dia punya tenaga. Jadi kalau yang sebesar-besar bisa membantu dengan menggunakan tenaga. Nah, kalau ini nih yang kasihan adik-adik. Orang ada gunung meletus, rumah dong ada rusak, dong son pi bantu. Nah, dong foto. Dong son pi bantu, mau dong foto. Dong foto dulu, baru dong mau bantu, kosan tahu. Harusnya dong bantu dulu, kalau memang dong mau foto, baru dong foto. Yang penting orang yang ini nih dapat bantuan. Orang ini sudah dapat bantuan, masa dong foto ini bencana yang terjadi. Ini kadang-kadang terjadi seperti itu. Jadi ketong bantu dulu, ketong bantu orang yang susah dulu. Makanya hal yang begini sonde boleh diikuti. Kalau mau foto boleh, tetapi ketong bantu dulu, baru ketong foto. Mungkin foto supaya ingat terus itu kejadian, sonde boleh lagi seperti itu dan sebagainya. Nah, anak-anak kecil kadang-kadang memurah hati itu kadang-kadang punya banyak hambatan. Ketong sonde bisa ini, sonde bisa itu. Seperti apa? Anak-anak kadang-kadang sonde berani. Anak-anak kadang-kadang ikut-ikutan. Anak-anak kadang-kadang suka menyendiri. Atau anak-anak merasa belum mempunyai. Tidak berani, suka ikut-ikutan, suka menyendiri, atau kadang merasa sonde punya. Padahal tadi bilang katong bisa bantu lewat pikiran, katong bisa bantu lewat tenaga, kalau ada punya berkat sedikit bisa bantu lewat berkat, lewat barang, dan sebagainya. Katong bisa bawa bantu orang di sekitar ketong sesuai dengan apa yang ketong punya. Untuk itu, kabudi ajak ketong semua mulai hari ini, ayo ketong bermurah hati terhadap siapapun yang ketong mau bantu. Contoh ya, adik-adik pernah dengar cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang kosan deh? Pernah toh? Nah, adik lihat ini anak kecil nih. Ini anak kecil nih, waktu itu yang punya 5 roti dan 2 ikan itu dia. Ketika Tuhan Yesus dan murid-murid minta kepada dia dan dia bermurah hati, dia kasih itu di Tuhan Yesus dan murid-murid. Pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati yang hanya 5 roti dan 2 ikan nih bisa menjadi memberi makan 5.000 orang. Memberi makan 5.000 orang dengan ini. Ini artinya dia memberikan dengan dia punya kemurahan, ketulusan. Dan akhirnya Tuhan memberkati dari yang sedikit menjadi berkat untuk orang-orang yang lain. Seperti itu. Jadi dengan kemurahan yang kita lakukan walaupun sedikit sekali, tetapi akan menjadi berkat untuk banyak orang. Ketika Tuhan berkenan akan menjadi berkat untuk banyak orang. Kita belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, Tuhan Yesus sudah berkorban, sengsara, dia dipukul, dia pun kepala, badan, semua luka-luka, hanya untuk mau menolong atau mengampuni, menebus dosa ketong semua sebagai anak-anak Tuhan yang berdosa. Yang berdosa. Ketong yang buat dosa Tuhan yang tanggung. Itu karena dia murah hati. Tuhan Yesus murah hati. Seperti ketemu tema tadi. Tuhan Yesus murah hati. Dia datang, dia kasih sembuh orang yang sakit, kasih bangkit orang mati. Itu bukan untuk apa-apa karena dia murah hati. Bahkan dia sengsara, dia dipukul bukan karena dia salah, tapi karena dia mau menolong ketong supaya ketong jangan terus
ada di dalam dosa. Karena Tuhan Yesus murah hati. Ada yang pernah bilang, orang yang kumpul banyak soalnya berkelebihan, orang yang kumpul sedikit pun tidak berkekurangan. Itu ada di 2 Korintus 8 ayat 15. Kalau yang mau baca, nanti sebentar bisa lihat. Jadi ketong jangan tahan-tahan. Kalau mau kasih, ketong kasih saya ketong orang-orang yang bisa ketong bantu. Terus, ketika ketong mau membantu, orang yang ketong mau bantu tuh dia berhak untuk menerima, ketong soalnya boleh tahan. Jadi ketong bantu sah. Ini contoh Presiden Jokowi ada bantu anak-anak dong dengan gambar. Mungkin anak-anak yang korban bencana, Tuhan Jokowi bantu. Terus yang begini, kalau ketong mau supaya orang bantu ketong juga harus bantu dong. Contoh di sini gambar ada seorang kakak kasih pakai apa kepada adik? Kasih pakai apa? Kasih pakai pakai masker. Itu dia mau supaya adik sehat. Jadi kalau ketong mau supaya orang lain membantu ketong, perbuat kepada ketong juga harus perbuat kepada dong. Ketong buat baik, pasti ketong juga akan dapat kebaikan. Begitu juga, adik-adik pernah dengar cerita tentang janda miskin, dia memberikan yang terbaik karena dia memberikan apa yang dia punya. Dia memberikan apa yang dia punya. Dia punya tuh hanya 1 koin, satu adik-adik lihat di situ tuh. Dia punya hanya tinggal itu saat, tapi dia berikan untuk Tuhan. Maka Tuhan bilang, dia punya persembahan tuh yang paling besar. Nah, adik-adik bisa kalau yang sudah punya handphone, contoh kayak hari ini ada yang bisa punya handphone, mungkin bisa membagikan kata-kata positif, gambar-gambar positif di adik-adik media sosial, supaya orang yang baca juga senang. Jangan sampai berbagi kata-kata yang sonde baik dan sebagainya. Kalau yang sebesar-besar dong, kalau yang kecil-kecil belum boleh begitu. Mungkin berbagi dengan kalimat omong yang baik-baik, soalnya boleh melawan orang tua, itu juga hal yang baik. Nah, adik-adik, jangan lupa kalau adik-adik membantu orang, harus tetap jaga protokol kesehatan. Tetap pakai masker. Kita lihat contoh yang baik sekarang tuh ada dengan Kakak Riki. Kakak Riki pada adik-adik, tetapi Kakak Riki tetap pakai masker supaya tetap aman. Ya. Jadi karena ketong masih dalam masa pandemi, ketong tetap jaga supaya ketong juga tetap sehat, walaupun ketong harus berbagi. Nah, yang paling terakhir, jika Tuhan Yesus murah hati, ketong anak-anak Tuhan juga harus murah hati. Murah hati itu seperti apa? Siapa mau jawab? Murah hati itu seperti apa? Memberi. Siapa bisa jawab lagi? Iya, siapa lagi? Siapa lagi yang mau jawab? Memberi tanpa imbalan. Ya, siapa lagi mau jawab? Suka menolong. Iya, oke. Oke, adik-adik, terima kasih buat jawabannya. Kalau ketong percaya bahwa ketong semua anak-anak Tuhan, berarti ketong harus tetap murah hati dalam ketong punya kehidupan sehari-hari. Kak Budi juga senang, karena hari ini banyak adik-adik, contoh kayak Chelsea, dengan peralatan yang ada di rumah, teman-teman seperti Rizky, Perwira masih bisa gabung. Begitu juga ada Kakak Chandra, ada Kakak Ricky, ada Kakak Tini, dengan peralatan yang dipunya, adik-adik yang lain bisa ikut sekolah minggu. Begitu juga dengan adik-adik yang lain yang ajak kawan-kawan mengikuti sekolah minggu secara online, baik Holly, baik Yosi, baik Mario, dan teman-teman semua. Kiranya Tuhan memberkati ketong untuk bisa bermurah hati di mana saja ketong berada. Karena kalau Tuhan Yesus sudah murah hati, ketong anak-anak Tuhan juga harus murah hati. Oke, yang paling terakhir, untuk ayat hafalan untuk minggu depan. Ayat hafalan untuk minggu depan nanti terambil di Matius 5 ayat 7.
Di mana? Matius 5 ayat 7. Ya. Matius 5 ayat 7. Kalau sudah dapat, Kamu diminta supaya semua baca ya. Yang lain belum, silakan cari. Matius. Yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nama. Oke. Ulang satu kali lagi. Ayat hafalan Matius 5 ayat 7. Ulang. Berbahagia yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Oke. Semua ingat itu, jangan lupa minggu depan ada hafalan ya. Ada di sini Kakak Chandra dan adik-adik, Rizky dan Perwira dan Chelsea, Kakak Ricky dan adik-adik, Kakak Tini dan adik-adik, Yosi, Mario, Holly, dan teman-teman semua. Ingat ayat hafalan supaya jangan lupa hafal. Oke. Oke, itu Kak Budi punya cerita firman hari ini. Semoga menjadi berkat untuk semua. Kak Budi panggil Kak Budi punya kawan-kawan yang MC tadi itu. Kakak siapa dan kakak siapa? Kakak Winda dan kakak Nike. Sebelum Kak Budi lanjut, Kak Budi mau screenshot dong. Kak Budi minta semua senyum baru kita lanjut. 1. Senyum semua. 1. Oke, 1. Kak Nike, Austapele. 1, 2, 3. Oke, sip. Silakan lanjut adik-adik. Baik, adik-adik semua. Tadi semua sudah dengar cerita firman Tuhan kok? Sudah. Ini hari belajar tentang apa, Le? Murah hati. Murah hati. Murah hati. Oke. Ingat jangan lupa buat hafalan ya. Ya. Oke, kita akan berikan kita punya persembahan syukur kepada Tuhan. Sambil kita kasih persembahan syukur, kita angkat satu lagu persembahan kami. Semua persembahan yang sudah dikumpulkan nanti adik-adik bisa kasih di kakak-kakak sekolah minggu yang dekat dengan adik-adik yang punya rumah ya. Baik, kita akan sama-sama doa syafaat. Tapi sebelum itu adik-adik semua duduk yang manis. Semua ambil sikap doa. Sudah kok? Lipat tangan, tutup mata dan ketemu berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah lewat anak Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami sehingga kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami juga telah mendengarkan
memberikan kerajinan dalam bekerja. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik maupun siapa saja Bapak yang saat ini dalam keadaan sakit. Biarlah Engkau mau pulihkan mereka, memberi mereka kesehatan, memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa buat kakak-kakak pelayan par ya Bapak. Engkau memberkati setiap kami sebagai pengajar ya Bapak, agar kami terus memberi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, setiap kehidupan adik-adik kami pertaruhkan semuanya kepada-Mu ya Bapa. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, biarlah mereka selalu bertumbuh di jalan yang benar seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik semua, Ketong akan mengakhiri Ketong punya ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Sebelum itu, kakak jemput adik-adik semua bangkit berdiri. Semua tahu lagu Jalan Serta Yesus kok? Tahu kok? Dalam keadaan berdiri, semua lipat tangan, Ketong mau berdoa, mau mengakhiri Ketong punya sekolah minggu ini hari. Semua tahu doa Bapa kami kok? Oke, semua doa Bapa kami ya. Mari Ketong satu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Satu, dua, tiga. Jangan lupa sekolah minggu depan. Halo, makasih Kak Karisi, Kak Chandra, dan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you,
Ini hari Saya terkasih Kakak Budi, Kakak Winda, Kakak Niken juga di sana. Jangan rusuh. Oke, makasih semua adik-adik. Salam buat orang tua, Tuhan memberkati. Duduk. Belum. Yang masih mau di Zoom bisa nih apa. Nanti Kak Budi putar lagu.